Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke. Pernah mendengar Suriname ya? Atau Suriname. Nah, Suriname ini merupakan sebuah negara republik yang ada di sebelah selatan Amerika ya. Ibu kotanya adalah Paramaribo. Dan di sini saya udah pernah membahas di sebelumnya tentang bagaimana sih orang Jawa bisa sampai datang ke Suriname di Amerika Selatan. Nah guys, Suriname dan Jawa ini memang memiliki sejarah yang sangat erat, di mana etnis Jawa di sana itu jumlahnya bisa mencapai 15% dari populasi mereka yang saat ini sekitar 587.000 jiwa lebih. Nah guys, penduduk yang ada di sana meskipun meskipun terletak di Amerika Selatan, tapi orang India ini menempati posisi tertinggi ya, diikuti oleh orang Kreol atau orang Negro dan orang Jawa. Sementara untuk orang Indian ini hanya sekitar 2% saja guys. Nah guys, Suriname ini merupakan wilayah yang bisa dikatakan juga menjadi salah satu dari 3 negara kecil yang ada di Amerika Selatan. Ini selain Republik Guyana, kemudian ada Uruguay dan Suriname sendiri. Nah untuk untuk kehidupan keturunan orang Jawa, nah ini kelompok imigran Indonesia itu pertama yang datang ke sini ini berjumlah 94 orang. Ini tiba di Suriname ya, dari Jawa pada tanggal 9 Agustus 1890. Nah waktu itu karena Jawa diduduki oleh Belanda ya, otomatis karena Suriname ini merupakan wilayah jajahnya Belanda, ya udah maka dengan mudahnya mereka ditempatkan di tempat sini. Nah awalnya hanya sebagian kecil dari para imigran Jawa di Suriname ini yang bisa berbahasa Belanda ya. Nah karena bagaimanapun juga ini merupakan bahasa yang digunakan di Suriname ya. Nah mereka juga belum mengenal bahasa masyarakat setempat seperti bahasa-bahasa Indian dan juga bahasa yang dimiliki oleh penduduk yang lainnya seperti Sranantongo, Hindi dan Busnegro. Nah para pemimpin imigran, bukan pemimpin ya, imigran pada umumnya ini bukan pekerja yang memiliki keahlian yang bagus guys ya, karena profesi mereka itu rata-rata ya hanya petani, pekerja perusahaan gula dan juga buruh perkebunan kopi atau coklat. Nah ini dia yang memperburuk kenyataan bahwa para penguasa Belanda yang otoriter ini tidak memberikan kesempatan bagi imigran Jawa untuk berkembang. Nah di samping itu guys, karena Indonesia pada saat itu masih berada di bawah kekuasaan Belanda, maka sebagian besar imigran Jawa tercatat sebagai warga Belanda. Nah makanya nggak ada perwakilan khusus yang dapat menyalurkan aspirasi atau memberi perlindungan kepada mereka di awal keberadaannya ya di Suriname. Nah satu-satunya fasilitas yang mereka dapatkan itu adalah perlindungan kerja yang diberikan oleh para majikan mereka. Tapi tentu saja para majikan ya mereka lebih mengutamakan sisi perekonomiannya ya. Nah sebagai ujung tombak dari perekonomian Belanda, lebih mengutamakan hasil kerja para buruh daripada meningkatkan standar hidup mereka ya atau bawahannya. Jadi biarin ya mereka nggak makmur. Yang penting orang penjajahnya itu ya hidupnya terjamin kayak gitu guys. Nah guys, ditinjau dari hal ini, nah ini akhirnya
setelah Indonesia merdeka dan kemudian punya ini ya dibuka hubungan diplomatik gitu ya guys ya di sana. Nah ini akhirnya ya bisa ya sedikit lebih inilah mengawasi ya bagaimana masyarakat Jawa yang ada di sana sehingga tidak mengalami keterpurukan yang lebih parah ya. Faktor lainnya yang menyebabkan dari kurangnya masyarakat Jawa di Suriname adalah masalah ini ya, mungkin dari sisi kuatnya tradisi katanya gitu ya. Nah mereka menolak setiap pengaruh asing atau barat yang dipandang dapat merusak pola kehidupan yang udah mereka yakini sejak turun-temurun. Nah beberapa orang keturunan Jawa Baru ini memang menduduki ini ya posisi yang agak terpandang setelah 30 tahun kedatangan mereka. Itu misalnya mereka dijadikan sebagai mandor tebu dan juga ada lurah di kawasan perkebunan, perawat, penerjemah dan juga guru. Nah di akhir tahun 1970-an ini sejumlah kecil keturunan Jawa ini berhasil menyandang gelar sarjana di bidang teknik, hukum, kedokteran gitu ya. Tapi mereka secara umum tetap tidak tertarik ya melakukan kegiatan perdagangan gitu guys. Oke guys, hanya beberapa yang berhasil ya sebagai pengusaha toko, angkutan dan restoran. Bidang politik ternyata juga menarik perhatian mereka dan ini kemudian ya membawa mereka ini ya bisa menempatkan ya para menterinya di pemerintah gitu guys. Dan ternyata tahun 1977 ada partai-partai Jawa ya, dan mereka bersama-sama berhasil memperoleh 4 kursi di parlemen ya. Ini unik ya guys ya, jadi kayak gitu. Dan untuk jelasnya untuk agama Islam sendiri di sana ada 3 macam ya. Ada yang mengarah ke kiblatnya itu benar ya, mengarah ke timur. Ada juga yang mengarah ke barat seperti yang ada di tradisi yang dilakukan oleh leluhurnya di Jawa, dan juga ada yang arahnya ke Ka'bah tapi tetap memegang tradisi atau adat istiadat yang ada secara turun-temurun guys. Nah untuk kegiatan seperti beribadah di ini ya, seperti di bulan Ramadan atau mungkin acara-acara kegiatan yang lainnya yang berkaitan dengan keislaman ya, mereka jelasnya masih mereka lakukan ya. Tapi ada juga masyarakat Jawa yang sudah ini ya, sudah berpandangan ke arah barat ya, ke barat-baratan, terutama dari golongan muda yang mereka itu tetap ini ya mengaku bahwa mereka atau diri mereka itu Islam, tapi mereka tidak berpuasa, mereka tidak melakukan sholat dan sebagainya gitu, tapi mereka tetap ini ya beragama Islam gitu. Dan mereka meneruskan tradisi apa yang mereka ini ya mereka peroleh dari nenek moyang mereka gitu ya, yang datang ke sana, atau mungkin leluhur mereka, nenek mereka, orang tua mereka kayak gitu guys. Tapi yang jelas sih kegiatan yang berbau agama Islam ya jelas sangat terasa ya, karena jumlah penduduk yang ada di Suriname juga sebenarnya meskipun 15% ya cukup lah untuk ini ya, untuk menunjukkan dirinya atau menampilkan diri gitu guys ya. Oke, dan ini ya, kalau untuk bicara masalah tradisi Jawa atau kejawen, ternyata juga sangat subur di sini, karena yang datang ke Suriname ini orang Jawanya ya bermacam-macam juga sih ya, dari sisi keyakinannya ya, meskipun mereka secara umum sih mengatakan diri mereka itu adalah orang Islam gitu guys. Oke guys, makasih banget ya udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk
ya melihat-lihat lah ya untuk menyimak bahasan-bahasan berikutnya yang lainnya maksudnya gitu ya di channel ini. Bye.